Bahkan kata Nabi, pada saat engkau marah berdiri, duduk. Maka ibu di mana-mana harus ada kursi. Di dapur ibu pasang kursi. Karena waktu di dapur ibu masak sayur asam, ibu dengar tuh anak 1, 2, 3 berantem. Maka matikan sayur asam, ibu langsung duduk. Gitu, caranya begitu. Tapi tidak hanya duduk, ibu harus gunakan olah nafas, tarik nafas panjang. Buat kita umat Islam lebih lagi diajarkan detil istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Berkali-kali. Berapa kali Bu Isa? Tergantung. Ibu kesel sama siapa? Saya kalau kesel sama anak 3 kali istighfar sudah lapang perasaan ini. Tapi kalau sama suami 9 kali. Maaf ya Pak. Ada yang begitu Bu? Sama kita. Ibu tidak sendiri di dunia ini. Ya, itu kalau lagi kesel sama suami gitu beda tuh. Terus istighfarnya juga panjang banget. Astagfirullahaladzim. Dan kata ahli energi, waktu tarik nafas buang ke kiri. Pak, saya kalau diajak suami naik mobil, ya, suami kan nyetir di kanan, saya di kiri. Perempuan ini cepat baper Pak. Suami salah ngomong aja udah sreset. Dulu belum tahu ilmu ini, jadi waktu tersinggung dengan suami, jelek muka kita Pak. Dan itu membuat kita jelek, dan akhirnya kita nggak dapat surga karena suami jembatan surga. Tapi setelah tahu ilmu tarik nafas, salah ngomong suami langsung di kursi nih Pak, di kursi nih Pak. Makanya saya kalau jalan sama suami itu jendela mobil saya selalu berembun. Gara-gara dikit-dikit. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan itu, bayangkan kalau sama suami, ya, dia mau bawa mobil Jakarta Jogja, berapa jam tuh Bu? 9-10 jam. Kalau ibu nggak pakai teknik ini, ibu mau 10 jam, lehernya goyang-goyang terus. Mau ibu begitu? Sampai Jogja salah urat. Maka saya nggak mau kayak gitu. Maka tersinggung sedikit aja langsung astagfirullahaladzim. Bu Isa, nanti suami lihat. Enggak Bu, tenang. Masa suami nggak lihat? Iya, karena mata laki-laki dengan perempuan ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Luas kanan kirinya. Nih Bu ya, saya kasih lihat. Perempuan walaupun lihat ke depan, kanan kiri lebar. Laki-laki ya, waktu lihat ke depan, kanan kiri sempit kayak ya. Jadi laki-laki melihat ke depan kayak terowongan. Tapi hebatnya laki-laki, dia melihat ke depan itu sampai jauh ke depan. Perempuan nggak bisa jauh, tapi kiri kanan melebar. Coba, ini buat perempuan saja, baik yang di atas maupun di bawah. Bapak-bapak nggak usah ikut ya. Coba tangan kanannya ke depan, ibu-ibu. Nah, lihat tangannya Bu. Pertanyaan saya, ibu bisa melihat teman yang duduk sebelah kanan? Masih bisa lihat teman duduk sebelah kiri? Laki-laki tidak bisa seperti itu. Bapak nggak percaya? Ah, masa sih? Udah penelitian nih Bu. Kenapa? Laki-laki inilah yang disebut mata berburu, mata hunter. Ini. Makanya laki-laki lihat dari jauh tuh kelihatan. Tapi kan sekarang nggak berburu Bu Aisyah. Iya, nggak berburu sekarang. Sekarang berburunya dari kantor ke kantor, naik kendaraan, naik mobil. Dan bapak-bapak laki-laki kalau sudah di depan kemudi, testosteron naik. Dengan kemampuan mata yang lurus, bapak-bapak bisa melihat di depan macet atau tidak. Sehingga kadang-kadang bapak-bapak kalau bawa mobil tiba-tiba ngebut, istrinya apa yang dibilang? Awas, 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 awas. Kenapa ibu-ibu bilang awas, awas, awas? Karena ibu melihat kanan kiri, takut mobil kanan kiri kesambar. Karena bapak-bapak tiba-tiba ngebut, karena bapak lihat di depan itu kosong. Dan untuk laki-laki, kalau kita ngomong awas, 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 kagok Bu, kesel dia. Iya. Saya sering dimarahin sama suami Pak gara-gara itu, sama anak laki-laki dimarahin itu. Ya, apa kata anak laki? Ibu, ibu diem aja.
Ibu udah tidur aja, tidur aja, tidur aja, tidur aja. Ya kan gitu. Mulai saat itu setelah saya tahu ini, itu kan ya, maka setiap suami udah ngebut atau anak lagi ngebut, saya diam. Diam biasa masih kurang, bibir dilipat. Karena kalau cuman begini doang Pak, itu otomatis ibu-ibu awas. Lihat kanan kiri, awas. Ya. Nah, gara-gara ini juga lah yang kami sering bertengkar di mobil. Kenapa? Karena bapak-bapak bisa ngelihat jauh. Makanya suatu ketika misalnya ya sudah mulai dekat gedung yang dituju, suami saya bilang, itu dia, gedungnya sudah kelihatan. Saya nggak bisa lihat. Apa yang saya lakukan? Mana sih? Kata suami, itu mana sih? Itu belum tersinggung tuh. Tersinggungnya kapan? Sewaktu suami mengatakan, masa gitu aja nggak bisa lihat? Oh. Untung ada ilmu manajemen emosi, tarik nafas, buang ke kiri. Itulah yang bikin berembun kaca ini. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya. Perempuan adalah mata penjaga sarang. Makanya Allah kasih lebar supaya jaga rumahnya. Ibu pernahkah sedang masak, mata ibu dimasakan, maaf ada tikus lewat, ibu lihat? Ya Allah, tuh tikus lewat. Karena mata ibu lurus, ibu lihat ya kecoa lewat, tikus lewat. Bahkan ibu barangkali lagi nyusuin anak, fokus ibu ke anak, ada orang datang, ibu tuh tahu siapa tuh? Ada mata ke anak. Karena memang untuk jaga sarang. Sarang nggak perlu panjang kan? Iya kan? Nah laki-laki ya. Nah ini perempuan mata nest keeper namanya, nest keeper, penjaga sarang. Zaman dulu memang laki-laki tadi mata berburu, dia berburu seperti ini, ya. Makanya laki-laki lah yang cari nafkah dengan berburu. Kenapa? Dari kejauhan bisa lihat kijang. Dan laki-laki nggak banyak ngomong, tinggal tembak dapat. Jangan perempuan yang ke hutan, udah nggak lihat banyak ngomong. Mana kijangnya ya? Tuh kijang lari Bu, ibu nyari kijang pakai ngomong sih. Mana kijangnya ya? Kita tunggu di rumah, karena kemampuan kita adalah membagi-bagi hasil kijang yang diberikan oleh suami. Ibu bagi, paha kanan atas untuk Senin, paha kanan bawah untuk Selasa. Itu jagonya perempuan, Masya Allah. Paham ya Bu ya? Iya, memang udah nggak berburu, tetapi sekarang juga sama, matanya sama. Itu laki-laki jago di luar rumah. Ya. Tapi akan masalah juga bapak-bapak apa? Di dalam rumah, jika apa? Cari barang. Ya Pak, cari barang berantem Pak. Bun, kunci mana kunci? Bapak carinya di depan, padahal tuh kunci ada di samping kanan. Karena mata bapak lurus, bapak nggak lihat. Sering begitu Bu? Suami saya aja tuh Pak, buka kulkas, ribut cari telur. Padahal telur ditaruhnya di samping Bu, telur mana? Di sini, nggak lihat. Anak laki saya juga, Bu, susu mana? Di sini, dia nggak lihat. Kita di dapur kan teriak juga kan, ada nak, ada di kulkas. Kata anak laki, nggak ada Bu. Ada nak, nggak ada Bu. Gemes kan ibu? Terus ibu datang kan ke kulkas, apa ibu bilang? Ini, makanya cari pakai mata, jangan pakai mulut. Ibu, bapak-bapak ternyata tersinggung kalau ibu bilang cari pakai mata. Karena sesungguhnya sudah cari pakai mata, cuman mata laki-laki lurus. Paham ya Bu? Habis gemes Bu Aisyah? Iya, bukan cuma suami ibu aja yang begitu, seluruh dunia. Terus percuma juga ibu berpikiran mengganti suami, gak usah. Karena akan begitu juga. Makanya lebih balik taklim, belajar, ya. Terus gimana dong Bu Aisyah supaya ngomongnya tuh nggak kasar? Ya udah ibu bantuin aja. Itu kan ladang amal kita. Bun, kunci mana? Ini loh ayah.
ibu buka mulut, itu yang keluar. Makanya cari pakai mata. Tapi Bu Aisyah ini kepengen banget ngomong nih keluar. Nah, kalau ibu masih kepengen pun keluar supaya santun bicaranya, bolehlah. Tapi ibu begini, ini loh Abi, ya Allah, mata laki-laki banget. Itu jauh lebih enak lah, jauh lebih santun dibanding cari pakai mata. Coba Bu, kita bertengkar hanya karena sesuatu yang fitrah, ya? Iya. Anak laki-laki, ibu yang punya anak laki-laki, tolong ajarkan anak laki-laki menyeberang yang benar. Karena anak laki nyebrang nggak bisa lihat kanan kiri, main nyebrang aja tuh. Makanya kalau anak laki-laki mau nyebrang, Bu, Pak, ajarkan lihat kanan tuh betul-betul lihat kanan, lihat kiri. Ah itu. Karena anak laki dia berdiri di sini tuh nggak bisa kayak anak perempuan. Anak perempuan bisa lihat nih mobil. Anak laki nggak lihat. Ini main jalan aja begini. Kanan kiri ya, kita kan belum terbiasa jalan atau nyebrang di zebra cross, belum terbiasa kita. Paham sampai sini ya Bu ya? Iya, boleh tidak usah lagi mata gitu. Iya, bilang apa Bu? Ya Allah, mata laki-laki banget gitu. Menyenangkan Bu, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Ibu, kalau janjian sama bapak atau anak laki ya, itu ada caranya. Saya dulu gara-gara mata seperti ini pernah janjian sama suami di Madinah dulu, Masjid Nabawi. Suami bilang, Bu Isa, nanti kalau udah selesai sholat tunggu aja di depan pintu 25. Dulu masih 20-an, belum ratusan. Iya ayah, saya udah di 25 nih Pak, dari 25 nih. Terus saya lihat suami saya jalan dari sini Pak, punten saya belakangin ya, lurus begini nih, matanya lurus, saya di samping. Ayah, nggak lihat Pak, nggak lihat Bu, nggak lihat, karena dia nyari istrinya lurus, padahal saya di sampingnya. Itu bertengkar di hotel. Ya Allah, karena saya kejar dia kan cepet banget. Ya Allah ayah, segede gini kamu nggak lihat. Terus suami saya, sumpah saya nggak lihat, sumpah, karena dia matanya lurus, ya. Begitu juga waktu saya jemput anak-anak saya dulu, kan anak saya 5 Bu, 4 laki-laki 1 perempuan ya, karena ayahnya orang Jawa. Yang laki-laki ini dikasih nama-nama Jawa ya, Lanang, Prio, Kakung, Jaler. Itu anak saya ya Pak. Waktu dia TK, anak laki-laki kan lari. Saya jemput, waktu kita jemput sekolah kan nggak boleh masuk kan, cuma di pagar kan. Anak saya lari. Saya panggil, Lanang, nggak lihat. Karena dia lari ke depan, ke belakang, ke depan. Itu. Setelah saya tahu ilmu ini, kalau janjian sama suami dan anak laki, nggak perlu lagi kita panggil dari samping, ayah, percuma dia nggak lihat. Mending saya lihat, oh ada dia tuh, jalannya lurus. Kalau sudah mau dekat, hadang dari depan. Suami saya sering Pak, lagi jalan kaget, astagfirullahaladzim, kamu dari mana? Dari samping. Itu gara-gara mata Bu. Allahu Akbar. Paham ya Bu? Ibu, Bu, siapa yang sering diajak suaminya makan berdua saja tanpa anak-anak? Makan di restoran ada? Ibu, kalau bapak ajak makan, tolong ibu duduk jangan di samping bapak. Percuma ibu cantik, bapak nggak lihat. Malah bapak lihat ibu yang di meja depan. Karena si ibu persis banget duduk depan bapak. Kita di samping. Bapak kan nggak sengaja, bapak makan angkat kepala lihat ibu itu, makan angkat kepala lihat ibu itu, kita dari samping merhatikan, nggak ngerti ilmunya, kita cubit tuh bapak, lihat siapa. Saya sejak tahu ilmu ini nggak pernah kalau makan berdua duduk di samping lagi, walaupun kita merasa dulu waktu pertama kali menikah kita di samping, dia mau lihat, iya, karena nggak keganjal perut. Kalau baru nikah kan mau bapak begini, kalau udah 3 tahun susah, maka duduklah di depan supaya waktu bapak makan bapak angkat kepala lihat istrinya, angkat kepala lihat istrinya. Dan
ibu tutupi perempuan yang di belakang kita. Ngerti Bu? Ya. Nah ini, jadi ilmu-ilmu kayak gini, ini yang membuat kita dengan suami berkurang bertengkarnya, insya Allah. Kenapa? Karena ini unik memang. Ya. Selain itu memang ya, laki-laki itu tidak suka ngomong di tatap matanya. Kalau perempuan suka Pak. Kenapa? Ini sklera mata, putih-putih mata pada perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Maka kita kalau ngomong sama perempuan sering lihat mukanya. Gitu. Ayo Bunda, siapa yang punya anak perempuan? Boleh angkat tangan? Ya, saya mau kasih tips. Kalau ibu bicara sama anak perempuan Bu, berapapun umurnya, pada saat anak perempuan ngomong cerita tentang apapun, tolong lihat wajahnya. Anak perempuan tidak suka ya, dia bicara sama ayah atau ibunya, kita sambil pegang gadget gini. Takutnya kita nggak dengar, kita apa kata anak perempuan, udah lewat. Siapa punya anak perempuan gitu? Saya paling bungsu perempuan, dikasih nama Ragil ya. Nah, setelah tahu ilmu ini, saya mencoba setiap Ragil ngomong, HP saya simpan untuk lihat wajahnya, dan itu nggak lama, cuma berapa menit aja untuk mengambil hatinya. Ngangguk gitu. Walaupun kadang saya nggak ngerti apa dia omongin, ngangguk aja gitu ya. Paham ya? Laki-laki memang tidak kuat tatap-tatap mata. Karena apa? Sklera mata tadi, putih-putih matanya laki-laki lebih sempit. Laki-laki hanya tahan ya ditatap wajahnya itu 5 detik saja. Kalau perempuan ya itu kuat tatap. Maka ibu yang punya anak laki, siapa punya anak laki Bu? Nggak usah lagi ngomong sama anak laki, lah sayang, lihat bunda, nggak usah ya. Tadi saya habis ngobrol sama Ibu Duma ya, Bu, kasihan ya anak pertama kita tuh. Iya, karena kita ilmunya belum banyak gitu ya. Sama, saya juga gitu, anak lanang saya itu waktu dia lahir 93, 94 gitu ya, kan saya belum belajar meriset seperti ini gitu. Itu kalau ngomong sama dia gitu, lanang, ibu mau bicara. Ya Bu, lihat ibu nak, ya. Sewaktu lihat saya lihat dia, setelah 5 detik, lanang begini. Lihat kanan kiri. Saya pikir anak ini membangkang. Yang sopan kalau bicara, lihat muka ibu nak, lihat muka ibu nak. Pas dia lihat lagi saya lihat lagi dia. Setelah 5 detik, lihat ibu nak. Akhirnya Bu, ya 30 menit cuman lihat ibu nak, nggak ada isinya. Jadi bunda kalau ngomong sama anak laki, nggak usah ribut, lihat muka ibu nak, nggak usah. Bunda ngomong aja, dia dengar walaupun matanya kemana-mana. Tapi kalau bunda mau anak laki-laki sewaktu kita bicara dan dia lihat muka ibunya, ibu jangan lihat dia. Saya biasanya kalau mau nasihati anak sambil duduk, dia di depan saya tulis. Karena anaknya banyak, jadi setiap anak beda-beda, dia punya ya peraturan. Jadi Mas Lanang begini, waktu saya menulis dia lihat saya, karena kita tidak janjangin matanya ya. Begitu juga sama bapaknya. Ibu, dulu kenapa calon suami senang melihat wajah calon istri? Karena waktu dia ingin melamar, waktu ta'aruf, kita tunduk. Iya nggak Pak? Jadi gimana Dek? Ya terserah kakak aja. Nah waktu tunduk itulah ya laki-laki senang lihat. Tapi kenapa waktu sudah menikah kita merubah strategi itu? Kita ngomong sama suami, kita janjangin matanya lebih dari 5 detik. Dan laki-laki setelah 5 detik ya istrinya ngeliatin dia lihat tembok loh, atau dia lihat TV ya. Apalagi ngomongin soal duit. Ayah tahu nggak uang sekolah sekarang naik setengah jam bapaknya dijanjangin gitu. Itulah makanya laki-laki langsung lihat HP-nya lagi. Maka Bu ya, walaupun bapak-bapak ada di sini, saya tetap mau kasih tips. Kalau ibu mau dilihat mesra oleh suami, tolong ya hindari menatap suami lebih 5 detik. Coba perhatikan gambar ini ya Bu. Coba jadilah seperti ini. Lihat suami cukup 5 detik saja. Setelah 5 detik ibu tunduk, supaya suami senang lihat istrinya. Bapak-bapak yang di sana ada TV Pak? Ada Pak? Kelihatan? Oh iya kelihatan ya. Ya di atas ada TV, kelihatan. Alhamdulillah. Ya
Ini punten, ini memang pakai alat bantu karena kalau enggak kelihatan ya. Tuh coba ulang lagi ya. Tuh hitung 1, 2, 3, 4, 5, tunduk. Betul. Tapi kalau ibu mau pakai cara ini, pastikan ibu dalam keadaan cantik. Jangan pas bapak kayak gitu, ibu pakai salon pas kanan kiri, rambutnya belum dihena, Allahu Akbar, dasternya bolong. Takutnya bapak tambah sadar, ya Allah, sudah tambah tua istriku. Jadi harus cantik, makanya harus cantik ya. Memang mata laki-laki banyak ibu-ibu, mohon maaf Pak, saya ceritakan, saya bertahun-tahun juga menerima konseling rumah tangga. Banyak ibu-ibu protes, Bu Aisyah, saya kesal itu suami-suami kalau sudah sampai di rumah dia cuma duduk saja ya, lihat TV, lihat HP, lihat laptop. Terus kenapa Bu? Ya, jangan gitu dong. Wah, gimana sih Ibu? Bu, saya kasih tahu ya, ini berdasarkan penelitian, karena saya juga dulu kesel kayak mama ibu sama. Laki-laki itu walaupun dia duduk di tempatnya, tetapi dia selalu curi-curi pandang aktivitas istrinya. Kalau istri nggak lihat, itu bapak akan liatin dia. Pas istri lihat handphone lagi. Mulai itulah saya tahu, maka kalau saya lihat suami saya duduk di depannya laptop atau HP, saya tetap aja di dapur sambil nyuci piring dengan cantik. Suami-suami itu senang bila istrinya dampingi belajar anaknya dengan kelembutan. Dia akan curi-curi pandang ya. Ibu jelasin sama anaknya dengan lembut, itu kata bapak-bapak, alhamdulillah ya Allah, tidak salah memilih ibu. Tapi mereka akan kesal dikala dia lihat ya, si ibu marahin anaknya apa? Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Itu bapak langsung astagfirullahaladzim, ternyata selama ini salah memilih ibu. Paham ya Bu? Iya. Maka ibu juga supaya nggak kesel untuk ngajarin anak, itu tadi, tarik nafas dulu, istighfar dulu, luruskan niat untuk dampingi anak. Kenapa? Suami saja ya melihat, memperhatikan istrinya, apalagi Allah yang maha melihat, maha memperhatikan ya. Capek memang ibu, tapi kan ibu udah dikasih stok 20.000 kata. Itu kan sesungguhnya supaya seorang ibu sebagai pendidik pertama dan utama anak. Itu Masya Allah ya. Paham ya Bu ya? Iya.